Assalamualaikum teman-teman, sudah siap ya menghadapi TBIP UMN 2024? Tahun lalu, grammar ada 40 soal loh yang terdiri dari 20 soal close test dan 20 soal error recognition, sedangkan 45 soalnya adalah soal reading. Nah, nggak ada salahnya di kesempatan kali ini kita ngebahas tentang close test, lumayan ya setengahnya dari grammar. Oke. Soal close test dan error recognition itu nggak jauh-jauh dari tenses, meskipun ada juga passive voice ya. Nanti kita akan bahas semoga di next video tentang passive voice, tapi di video kali ini kita akan bahas dulu tentang close test. Ada beberapa soal yang perlu kita tebak dulu jawabannya sebelum nanti kita membahas cara penyelesaiannya dengan simple yang akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal close test. Semoga makin memudahkan teman-teman untuk menjawabnya. Oke, soal nomor 1, saya berikan waktu 15 detik untuk menjawab, nanti kita akan bahas soalnya. Over the past decade, scientists blah 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 the impact of deforestation on biodiversity loss, revealing alarming trends that necessitate immediate action to preserve our planet's delicate ecosystems. A. Extensively researched. B. Have extensively researched. C. Had been extensively researched. D. Were extensively researched. Number 2, over the past few years, economists blah 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 the global market trends, observing fluctuations in commodity prices, analyzing consumer behavior, and identifying patterns to anticipate future economic developments. A. Have closely monitored. B. Closely monitored. C. Closely monitor. D. Have been closely monitoring. Number 3, while the students blah 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 diligently in the library yesterday afternoon, the teacher was delivering an engaging lecture on quantum mechanics, highlighting its relevance in modern physics. A. Was studying. B. Were studying. C. Studying. D. Were studied. Baik, sebelum membahas 3 contoh soal tadi, kita akan membahas tentang tensesnya. Nah, tenses itu secara umum terbagi menjadi 4 sebenarnya ya. Ada simple present, kemudian simple past, simple future, sama past future. Tetapi yang umum orang terkecoh biasanya perpaduan antara simple present dengan simple past, sama simple future sama past future. Nah, oleh karena itu, di kesempatan video kali ini saya akan membaginya menjadi 2 part ya. Yang part ini adalah simple present dengan simple past, nanti di part berikutnya adalah simple future dan past future. Oke, kita bahas ya tentang simple present dan simple past. Karena ini ukurannya terlalu kecil, saya perbesar ya. Yang paling membedakan dari simple present dengan simple past sebenarnya adalah penggunaan waktunya. Ketika kita sudah paham konteks kalimat dengan waktu penggunaannya, maka akan sangat mudah sekali untuk menentukan rumusnya. Jadi, yang kita hafal bukan nama tensesnya atau rumusnya dulu, tetapi waktu penggunaannya dulu, baru nanti kita akan paham tentang pola dari tenses tersebut. Bagaimana dengan keterangan waktunya? Keterangan waktunya sebenarnya nggak terlalu spesifik ya, karena ada banyak sekali keterangan waktu yang mirip-mirip seperti while, for, since, itu banyak digunakan di berbagai keterangan waktu. Oke, kita langsung bahas ya satu persatu tentang simple present.
Simple present ini menjelaskan sesuatu yang bersifat umum aja, fakta, kebiasaan gitu. Jadi nggak ada keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu sebenarnya, atau masa mendatang, atau sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi ya kebiasaan umum aja. Biasanya pakai apa? Biasanya pakai always, kemudian usually, sometimes, every day gitu. Kebiasaan-kebiasaan aja. Polanya apa dari simple present? Hanya cukup subject plus verb one aja. Selanjutnya adalah present continuous. Dia menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Karena sedang berlangsung, jadi biasanya pakai keterangan waktu now, kemudian at the moment, currently, gitu. Kemudian polanya adalah subject plus to be plus verb in. To be ini bisa apa aja? Bisa am, ya, bisa is, bisa are. Pakai verb in. Ini adalah dari present continuous. Kemudian present perfect. Present perfect ini adalah menerangkan sesuatu yang dimulai di masa lalu tetapi masih relevan hingga saat ini, tetapi ini menekankan hasil. Contohnya, he has studied English. Dia telah belajar bahasa Inggris. Hasilnya apa? Dia telah belajar bahasa Inggris. Biasanya pakai keterangan since, were, already, just, recently, dan lain-lain. Polanya adalah subject plus has atau have, kemudian plus verb 3. Kemudian, bedanya present perfect dengan present perfect continuous adalah ini sama-sama menjelaskan sesuatu yang dimulai di masa lalu dan relevan hingga saat ini. Tetapi, present perfect continuous itu berlanjut hingga sekarang dan menekankan proses. Menekankan proses ya. Kalau present perfect menekankan hasil, present perfect continuous itu menekankan proses. Keterangan waktunya bisa pakai apa? For, since, how long, recently, dan lain-lain. Mirip-mirip ya sebenarnya keterangan waktunya. Yang penting bagi kita adalah paham konteks kalimatnya. Contoh dari present perfect continuous adalah I've been studying for 2 hours. Saya telah belajar selama 2 jam dan ini kemungkinan besar adalah masih belajar. Jadi menekankan pada durasi belajar yang berkelanjutan, artinya proses belajarnya. Semoga bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Kemudian kita ke past. Ini sebenarnya simple past itu adalah bentuk lampaunya dari simple present. Begitu ya. Jadi ketika simple present rumusnya adalah subject plus verb 1, maka simple past adalah subject plus verb 2. Menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu. Keterangan waktunya bisa pakai yesterday, last week, kemudian ago, dan lain-lain. Kemudian past continuous. Sebagaimana simple past adalah bentuk pastnya dari simple present, maka past continuous adalah bentuk pastnya dari present continuous gitu. Jadi keterangan waktunya, jadi polanya itu ya mirip-mirip subject plus to be, subject plus, kalau di present continuous pakai to be, am, is, are, maka di past continuous itu pakai was, were. Kemudian pakai verb in. Biasanya past continuous diikuti oleh subject plus verb 2. Tapi selalu nggak selalu. Ini hanya biasanya. Kenapa diikuti oleh subject plus verb 2? Karena past continuous ini menunjukkan dua tindakan yang terjadi secara bersamaan di masa lalu. Jadi ada dua tindakan. Contohnya I was studying when she called. Saya sedang belajar ketika dia menelpon. Jadi ini merupakan dua kejadian yang bersama-sama. Hanya saja terjadinya di masa lampau. Jadi pakai present continuous sebenarnya ya. Present continuous tapi dalam bentuk yang lampau gitu ya. Kalau ini present continuous maka kalimatnya menjadi I am studying gitu. Karena past continuous maka I was studying. Gimana kok bisa pakai was studying? Karena ada tindakan di masa lalu saat itu dengan dicirikan oleh subject plus verb 2. Kalimat keterangan waktunya menggunakan apa aja? Bisa menggunakan when, kemudian while, dan sebagainya. Kemudian past perfect, sama seperti tadi simple past adalah pastnya dari simple present, maka past perfect juga bentuk
pastnya dari present perfect. Nah, sama aja. Lihat polanya bahwa present perfect itu pakai subject, has, have, verb 3, maka has, have-nya ini diganti menjadi bentuk pastnya, yaitu had, ya. Past perfect ini menunjukkan suatu tindakan atau kejadian yang telah selesai atau terjadi sebelum tindakan atau kejadian lain, tetapi lihat di masa lampau. Sama seperti past continuous, past perfect ini umumnya juga diikuti oleh subject plus verb to, tapi apakah selalu? Enggak selalu, hanya umumnya saja. Contohnya, she had already eaten when I arrived. Dia sudah makan ketika saya tiba, tapi kapan? Waktu lalu, gitu ya. Suatu tindakan atau kejadian telah selesai. Yang sudah selesai siapa? Dia nih, dia sudah selesai. Selesai apa? Selesai makan. Sebelum tindakan atau kejadian lainnya ketika saya tiba. Keterangan waktunya bisa pakai before, bisa pakai after, by the time, until, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, past perfect continuous, sama seperti tadi ya. Ini merupakan bentuk pastnya dari simple perfect continuous, subject plus had been. Kalau ini has been, maka pastnya adalah had been. Verb ing sama verb ing. Diikuti oleh subject plus verb to, tapi enggak selalu. Yaitu past perfect continuous menunjukkan aksi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga titik waktu tertentu. Dimulai pada masa lalu dan berlanjut hingga titik waktu tertentu. Tapi ini juga ada di masa lalu. Contohnya, she had been working at that company for 5 years before she quit. Dia telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun sebelum dia berhenti. Apakah harus selalu before she quit? Harus selalu dengan subject verb to? Enggak selalu, ya. Tapi nanti kita lihat konteksnya. Sesuai soal yang tadi dicontohkan, enggak selalu diiringi oleh subject plus verb to. Nanti kita pelajari ya, konteks waktunya. Keterangan waktunya pakai apa aja? Bisa pakai were, bisa pakai since, bisa pakai how long, bisa pakai until, by the time, dan lain-lain. Keterangan waktunya mirip-mirip. Yang jadi titik penentunya adalah dari waktu penggunaan. Jadi kita harus paham konteks kalimatnya. Yuk kita bahas soal yang tadi ya. Over the past decade, nih sudah menunjukkan keterangan waktu nih. Over the past decade, yaitu selama 1 dekade terakhir. Scientists katanya, bla bla bla, the impact of deforestation. Para ilmuwan, bla bla bla, tentang dampak deforestasi, ya, on biodiversity loss, kemudian revealing alarming trends that necessitate immediate action to preserve our planet's delicate ecosystem. Jadi kurang lebih artinya maksudnya gini ya, selama 1 dekade terakhir para ilmuwan bla bla bla, ini penelitian nih jawabannya, penelitian. Tapi nanti keterangan waktunya apa ya dengan penelitian ini, kemudian verbnya berubah jadi apa dengan penelitian ini ya. Penelitian tentang dampak deforestasi terhadap kerugian keanekaragaman hayati yang mengungkapkan trends yang mengkhawatirkan, yang memerlukan tindakan segera untuk menjaga ekosistem planet kita yang rapuh gitu. Ini intinya tentang penelitian. Kita fokus sama keterangan waktunya selama 1 dekade terakhir. Berarti ini apa? Kalau selama 1 dekade terakhir sudah lalu atau saat ini atau yang akan datang, pasti ini adalah menunjukkan sudah lalu. Oke, pilihan jawabannya extensively research, ini sudah lalu ya. Have extensively research, ini sudah lalu. Kemudian had been extensively research, ini sudah lalu. Were extensively researching, pakai was were berarti sudah lalu semua. Oke, pilihan jawabannya nggak ada yang kita eliminasi dari indikator pertama yang merupakan past atau sesuatu yang sudah lalu. Oke, kita pilih satu-satu ya. Extensively research ini merupakan subject plus
verb to aja. Berarti ini merupakan apa tadi? Past tense. Past tense ini adalah sesuatu yang sudah lalu. Sedangkan selama 1 dekade terakhir ini menunjukkan sesuatu yang sudah lalu. Tapi kalau 1 dekade terakhir ada nggak hubungannya dengan sekarang? Ada ya. Jadi ini merupakan past tapi ada hubungan dengan saat ini. Kemudian kalau ada hubungan dengan saat ini, yang perlu kita pikirkan adalah apakah ini berhubungan dengan hasil atau berhubungan dengan proses gitu. Kalau sesuatu yang ada hubungannya dengan saat ini, yang perlu kita identifikasi adalah bahwa soal ini menunjuk kepada hasil atau menunjuk kepada proses. Kita ulangi bahwa artinya para ilmuwan melakukan penelitian yang luas tentang dampak deforestasi terhadap kerugian keanekaragaman hayati yang mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan yang memerlukan tindakan segera untuk menjaga ekosistem planet kita yang rapuh. Ada nggak dengan proses? Nggak ada. Itu semua menunjukkan hasil ya. Yang mana nih yang menunjukkan hasil? Oke, apakah yang B? Have extensively researched? Jelas, ini adalah sesuatu yang menunjukkan hasil. Ini adalah present perfect ya. Oh iya, saya lupa nih ketika saya menunjukkan tadi, ketika saya bilang past di sini, ini maksudnya adalah sesuatu yang masa lalu ya. Bukan berarti maksudnya past adalah pasti tense-nya past tense gitu. Ini artinya adalah sesuatu yang lalu. Meskipun ini present perfect, tapi penunjukan terhadap have dan verb 3 di sini menunjukkan sesuatu yang sudah lalu meskipun tenses itu adalah present gitu. Kemudian yang had been extensively researched berarti had been verb 3 ya. Had been verb 3, nggak ada ya. Had been verb 3 itu adalah bentuk pasif karena ketika bentuk aktif adanya had been itu bersandingan dengan verb ing, atau kalau mau bersandingan dengan verb 3 had itu nggak pakai been gitu ya. Yang ini di past perfect dan past perfect continuous. Jadi pilihan yang C ini pasti pilihan yang salah. Were extensively researching. Ini adalah bentuk dari past continuous ya. Sedangkan past continuous ini adalah menunjukkan dua tindakan yang terjadi bersamaan di masa lampau. Ada nggak dua tindakan yang terjadi bersama di masa lampau di sini? Nggak ada. Jadi sebenarnya dari tadi penjelasannya sudah pasti tahu ya. Jawabannya pasti adalah B, menunjukkan hasil dari tindakan yang terjadi di masa lalu dan relevan hingga saat ini karena menunjukkan over the past decade, selama 1 dekade terakhir. Artinya hubungannya dengan saat ini. Semoga jawabannya benar teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Over the past few years, economists blah 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 the global market trends, observing fluctuations in commodity prices, analyzing consumer behavior, and identifying patterns to anticipate future economic developments. Oke, lagi-lagi over the past few years, artinya dalam beberapa tahun terakhir. Oke, pasti ini hubungannya kita cari apakah berhubungan dengan hasil atau proses gitu ya. Sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau tetapi ada hubungannya dengan saat ini, pasti kita analisis adalah hasil atau prosesnya. Oke, kita langsung aja deh. Kalau kayak gini berarti kita fokuskan bahwa di hasil adalah present perfect. Kemudian di proses ada present perfect continuous. Oke, di present perfect rumusnya adalah subject plus has atau have plus plus verb 3. Kalau di present perfect continuous rumusnya adalah di mana ya nulisnya? Aduh, sorry, saya udah salah dari awal nih nulisnya. Di sini ya.
subject plus has atau have plus been plus verb ing. Oke, karena ini berkaitan dengan proses. Ini berkaitan dengan hasil, maka verb 3. Kalau hasil verb 3, kalau proses verb ing. Ada been-nya ya, jelas. Been verb ing. Karena verb ing ini ketika dengan masa lampau, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus berikatan dengan been. Kalau menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu. Kemudian kita lihat ya, konteks kalimatnya ini adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir para ekonom itu telah secara cermat ya, secara cermat atau closely, di sini ada keterangan closely monitor. Boleh nanti kita lihat jawabannya apakah monitored atau monitor atau monitoring. Secara cermat memantau atau memonitor ya tren pasar global. Kemudian mengamati fluktuasi dari harga komoditas, kemudian menganalisis perilaku konsumen, ya, menganalisis perilaku konsumen dan mengidentifikasi pola untuk memperkirakan perkembangan ekonomi di masa depan. Oke. Mengidentifikasi pola untuk memperkirakan perkembangan ekonomi di masa depan. Jadi, ada proses atau ada hasil? Pasti ada proses. Langsung saja, karena kita tahu ini adalah sesuatu berkaitan dengan proses, maka patternnya adalah, rumusnya adalah subject plus has atau have plus been plus verb ing. Subject plus has, have, been, verb ing. Oke, jawabannya adalah D. Kenapa nggak has been closely monitoring? Karena di sini adalah economist, sesuatu yang menunjukkan plural. Oke, gimana jawabannya, benar ya? Dan terakhir tentunya, while the student blah 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 diligently in the library yesterday afternoon, the teacher was delivering an engaging lecture on quantum mechanics, highlighting its relevance in modern physics. Nah, apakah was studying, were studying atau were studied? Oke. Sebenarnya balik lagi ya ke tenses. Sebenarnya tanpa dengan menjawab tenses ini kita sudah tahu bahwa ini dengan penggunaan while. Di sini ada was delivering, teacher was delivering. Ini adalah ada namanya parallel structure. Parallel structure, di mana parallel structure ini menunjukkan dua buah kalimat yang setara gitu ya. Tetapi karena konteksnya di sini adalah tenses, kita lihat keterangan waktunya adalah while. Jadi ketika para pelajar bla 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 atau di sini sudah tahu ya studi, pasti ketika para pelajar sedang belajar dengan tekun di perpustakaan kemarin sore, guru sedang memberikan kuliah yang menarik tentang mekanika kuantum dengan menyoroti relevansinya dengan fisika modern gitu. Karena di sini was delivering, kemudian ini while, pasti ini menunjukkan tenses past continuous. Ya, tadi rumus past continuous adalah subject plus was atau were plus verb ing. Yang mana yang menunjukkan past continuous? Yang menunjukkan past continuous di sini adalah teacher was delivering. Tadi di keterangan waktunya di keterangan waktunya past continuous ini bias disandingkan dengan subject plus verb to. Jadi jawaban yang mungkin adalah studied, gitu ya. Student studied gitu. Ada di lain jawabannya? Nggak ada.
yang subject plus verb to aja, nggak ada. Tapi karena ini menunjukkan kesamaan tenses dalam hal keterangan waktu, maka ketika ada was delivering, maka di sini adalah were studied gitu ya. Semoga bisa difahami. Gimana nih teman-teman, pada benar berapa ya dari 3 soal itu? Saya doakan semoga benar semua ya, dan semoga bisa dipahami untuk simple present dan simple past. Di next video insya Allah kita akan membahas tentang future yang meliputi simple future dan past future. Oke, jumpa di next video. Assalamualaikum.